Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada kesempatan malam hari ini, alhamdulillah kita dapat berkumpul lagi, bertemu di tahun yang sama lagi, dan dimana dalam rangka tujuannya mereview atau mengulang kajian-kajian kita di tahun sebelumnya. Kajian apa itu? Yang tahun kemarin, yaitu tentang sholat gitu. Nah, kenapa kok di waktu sekarang ini kan sudah mendekati Ramadan, ya. Ramadan kurang berapa hari? 2 hari. 2 hari? Benar. Ramadan kurang 22 hari apa 29 hari? Kurang 22 hari. Yang dimana dalam Ramadan itu yang cikasnya yaitu adalah yang pertama ada puasa, dan yang kedua itu kita sholat tarawih gitu. Maka dari itu setiap tahunnya kita kan rutinannya mengulas tentang kajian sholat gitu, yang dimana kita mengambilnya dari kitab Qaidatus Sholah. Nah, Qaidah Sholah, kalau kampung sini itu biasanya pemudanya mengenalnya kitab Arkan gitu ya. Tahu kitab Arkan ya? Ya, kitab Arkan ini siapa, dari mana ini? Alamnya Syekh Ahmari Al-Hadrami itu. Kenapa? Apa yang perlu kita ulas dari sholat ini? Ini saya yakin kalian ini kan dari kemarin mulai dari kecil sudah mengaji tentang bab sholat gitu ya. Nah, akan tetapi namanya ingatan ataupun amalan itu kita itu naik turun. Nah, di sini ini kita mengingat kembali. Yang pertama apa yang harus kita ingat? Bahwasanya sholat itu harus memenuhi syarat dan rukunnya. Jadi kedepannya ini kita itu biar gak sia-sia gitu kalau sholat. Kenapa kita kok ambil dari Qaidatus Sholah gitu? Kaidah gitu. Kitab Qaidatus Sholah. Kitab itu artinya buku. Kitab itu artinya buku, dan kaidah itu adalah patokan atau ukuran. Kaidah itu artinya ukuran sebagai pedoman bagi manusia dalam bertindak. Itu namanya kaidah. Dan sholat itu secara istilah adalah serangkaian kegiatan ibadah khusus. Sholat itu serangkaian kegiatan ibadah khusus yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Kita perlu ingat yaitu sholat itu harus memenuhi syarat dan rukunnya. Yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya tanpa uzur itu tidak sah sholatnya. Jadi kita harus punya ilmu sholat. Jadi sholat itu ada ilmunya. Ilmunya sholat itu apa? Ada yang tahu? Ilmunya sholat. Coba Kang Asim, ilmunya sholat. Jadi sholat itu ada ilmunya, dan ilmunya itu tidak banyak. Sholat itu ilmunya sholat itu sedikit sekali dan sangat mudah. Ilmu sholat itu ya sedikit dan tidak susah, sangat mudah sekali itu. Sebab sholat itu sangat mudah. Kenapa? Sholat itu tidak mampu berdiri, kita bisa duduk. Gak bisa duduk, kita bisa berbaring. Gak bisa berbaring ya, itu kita pakai isyarat. Gak bisa pakai isyarat, pakai hati. Dan yang wajib dibaca dalam sholat itu gak banyak. Bukan, yang wajib. Yang wajib dibaca oleh sholat itu apa aja sih? Yang pertama takbiratul ihram. Ini sedikit sekali, mudah sekali. Yang wajib dibaca dalam sholat itu hanya ada takbiratul ihram 1. Ya, Allahu Akbar. Dan yang kedua adalah membaca surat Fatihah. Yang ketiga
itu membaca tasahud. Tasahud itu mana? At-tahiyatul sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan yang keempat itu mengucap sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lalu salam. Udah cuma 5 yang wajib dibaca dalam sholat itu. Jadi kalau ada yang merasa, aduh, kudu sholat, harus sholat ini wajib habis ini, aduh tanggungan, merasa terbebani dengan sholat, itu pasti ada yang bermasalah tuh dengan hatinya. Sebab kenapa? Sholat itu nggak lama, cuma 5 ini yang wajib dibaca. 1 takbiratul ihram, ya, membaca surat Fatihah, membaca tasahud sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, membaca sholawat dan salam. Udah, nggak ada 1 menit itu salat itu. Nah, sekarang pertanyaannya apa? Bagaimana jika tidak mengetahui mana yang wajib dan mana yang sunnah? Ayo, sampai usolli katanya wajib tadi. Apakah sah sholatnya? Lah jawabannya, sholatnya itu dianggap sah apabila ya tidak menganggap yang wajib itu sunnah. Sholatnya dianggap sah apabila yang wajib itu tidak dianggap sunnah. Misalkan suratul Fatihah itu tidak dianggap sunnah. Jika yang sunnah dianggap wajib, itu tidak apa-apa. Tapi kalau yang wajib dianggap sunnah, itu tidak sah. Contohnya yang sunnah dianggap wajib apa? Membaca iftitah. Kabira walhamdulillah. Karena dari kecil kita itu ngaji, langsung pokoknya ayo niat bismillahirrahmanirrahim, sholli gitu, habis itu Allahu akbar kabira, udah terbiasa seperti itu sehingga sampai besar sekarang ini kita menganggapnya itu suatu yang wajib. Itu nggak apa-apa. Nah, jadi gitu. Dalam sholat itu ada syarat, ya kan? Syarat itu apa? Syarat itu hal terkait sah tidaknya sholat, ibadah. Syarat itu hal terkait sah tidaknya ibadah. Akan tetapi bukan termasuk rangkaian dari ibadah itu. Contohnya apa? Wudhu. Wudhu itu syarat, tapi tidak masuk dalam kelakuannya sholat. Ya enggak? Sholat itu, jadi ada orang gini, sholat itu meskipun tidak wudhu tidak apa-apa. Ya benar. Lah kenapa kok benar? Ya kan syarat, bukan rukunnya sholat. Bukan rukunnya sholat. Lah, yang dinamakan rukun apa? Nah, kita masuk ke dalam kitab tadi. Masuk dalam kitab tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Arkanus sholati utawi fira-fira rukune sholat. Sab'ata asyara iku 17. Jadi sebanyak-banyaknya rukunnya sholat itu ada 19. Ada 17 itu. Nah, adapun yang dinamakan rukun, yang dinamakan rukun itu apa? Rukun itu kebutuhannya sholat, ya, yang menjadi kelakuannya sholat. Itu. Simpelnya gini, rukun itu komposisi. Pernah tahu mie Indomie ya? Mie di belakangnya itu kan ada tulisan komposisi. Nah, jadi mie Indomie itu entah Indomie rasa apa atau apa, di belakang ada komposisi. Jika komposisinya itu kita ambil 3 aja, ataupun 2 ataupun 1 aja, kira-kira jadi mie nggak? Nggak jadi kan? Begitupun sholat. Itulah yang dinamakan rukun. Nah, terus rukun yang pertama dalam sholat itu apa? An-niyatu, sawaji itu niat. Satu rukun yang pertama dalam sholat itu adalah niat. Bagaimana yang dinamakan niat? Yang dinamakan niat itu ingatnya hati. Ingatnya hati. Harus ingat bagaimana hati kita. Harus ingat kepada 3 perkara. Apa 3 perkara itu?
Apa 3 perkara itu? Yaitu ketika sholat itu kita waktu niat itu kita harus ingat 3 perkara, yaitu misalkan usolli fardhu dhuhri, ya kan? Usolli kan? Salat ingsun kan gitu. Berarti yang pertama kita harus ingat bahwa kita itu akan sholat, akan melaksanakan sholat. Fardhu dhuhri, fardhu. Ingat fardhu. Fardhu apa? Sholatnya apa? Duhur. Kalau waktunya duhur. Kalau waktu asar ya harus ingat asar. Jadi ingat sholat, ingat fardhu, ingat asar, ataupun ingat maghrib, ingat isya gitu. Kapan kita harus ingat itu? Di depannya takbir sedikit atau di waktu takbir. Ya. Nah, kalau di depannya takbir itu namanya niat apa? Kalau di depannya takbir, ingat tadi itu kalau ingatnya itu di depannya takbir itu namanya niat istihdzar gitu. Tapi kalau niatnya itu ingatnya itu di waktu takbir itu namanya niat muqaranah. Niat muqaranah gitu. Itu rukun yang pertama. Dan yang kedua, rukun yang kedua itu adalah wa takbiratul ihrami, lan takbiratul ihram, lan takbiratul ihram. Adapun rukun sholat yang kedua yaitu takbiratul ihram. Bagaimana yang dinamakan takbiratul ihram? Takbir itu yang mana? Takbir itu yang mana? Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Takbir. Coba takbir itu yang mana? Allahu Akbar. Kalau tahmid? Sami Allah. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Masuk ini. Coba ulangi. Takbir? Allahu Akbar. Tahmid? Alhamdulillah. Tasbih? Subhanallah. Kan ini keseringan main HP. Kalau main HP itu usahakan ya. Kalau ada misalkan main game, biasanya main game apa? PUBG. Nah, kalau main PUBG itu ya, ya kan ya. Kalau itu kita terkejut ataupun apa, pakailah takbir. Allah itu asik gitu loh. Di sisi lain kita hiburan main game juga bertauhid. Kan loh. Kita misalkan kena hit gitu kan, kena hit. Subhanallah kan asik gitu. Kita ngehit orang, balas lagi dengan kataan apa? Tahmid. Alhamdulillah. Kan itu kita juga hiburan, main game, pahala ngalir. Nah, itu loh. Jadi takbiratul ihram itu isinya ada 2 ya, serangkaian dari 2 kalimat yaitu takbir dan ihram. Nah, ihram itu sendiri itu asalnya dari ahrama yuhrimu ihraman gitu. Ala wazninya apa? Af'ala yuf'ilu if'alan. Nah, yang artinya mengharamkan. Nah, pengertiannya itu jadi takbiratul ihram itu takbir lafaz Allahu Akbar yang mengharamkan. Loh, takbir kok mengharamkan? Gimana ceritanya? Takbir kok mengharamkan? Maksudnya gimana? Sekarang saya tanya, halal itu boleh atau tidak? Hah? Boleh. Kalau haram? Tidak boleh. Kalau halal boleh. Kalau haram Tidak boleh. Nah, maksudnya gimana? Ketika sudah takbir lafaz Allahu Akbar dan ihram itu mengharamkan, yang dimana asalnya itu kita halal. Nah, sebelum takbiratul ihram itu hukumnya halal. Apa yang dihalalkan itu? Yang halal sebelum takbiratul ihram itu makan, mau minum, mau bercanda, mau apa itu halal. Tapi ketika sudah takbiratul ihram, yang tadinya halal itu diharamkan. Jadi ketika sudah sholat Allahu Akbar, itu kita nggak boleh minum, nggak boleh makan. Sampai kapan itu diharamkan? Sampai salam. Paham ya? Ada yang tanyakan sampai sini?
Nggak ada. Oke. Mungkin cukup sampai di sini. Ini temennya yang lain kemana? Masih di rumahnya masing-masing. Belum datang. Besok dia ajak ya. Oh iya, yang gitu deh. Semoga pertemuan kita kali ini barokah, Amin. manfaat. Amin. Dan bukan hanya untuk Ramadan saja ilmunya, akan tetapi setiap harinya. Semoga dapat bisa mengamalkan. Dari yang pertama tadi tentang rukun. Rukun itu gimana tadi? Misalkan rukun sholat ada 17. Kalau tidak lengkap 17, kira-kira sah nggak sholatnya? Enggak. Nah, habis itu rukun yang pertama yaitu niat. Niat itu harus di mana? Harus dari hati. Hatinya harus gimana? Harus Iman. ingat. Ingat. Harus ingat apa hatinya? Ingat ketiga perkara tadi, yaitu yang pertama ingat sholat. Terus yang dua Fardu. fardu itu wajib lah, bagusnya sholat itu wajib. Dan yang ketiga itu ya duhur kalau itu waktu duhur, asar kalau waktu asar. Itu yang pertama. Dan yang kedua itu takbiratul ihrami. Nah, takbiratul ihram itu apa? Takbir yang menghalalkan. Nah, takbir yang mengharamkan. Apa yang diharamkan? Makan. Minum. Kenapa makan sama minum kok diharamkan? Hah? Tidak. Masuki sholat. Ya, itu nanti akan kita ketemukan di Tabtulu Sholatui, yaitu bab tentang batalnya sholat. Jadi dalam perkara sholat itu nantinya kita akan mempelajari di sini apa aja. Yang pertama itu adalah tentang rukun. Ya, rukun itu nanti kita habiskan dulu. Habis itu tentang syarat, yaitu syaratnya sholat. Habis itu nanti tentang batalnya sholat. Habis itu kita lanjut ke syaratnya fardunya wudhu, terus syaratnya wudhu. Nah, nanti gitu kita kupas tuntas nanti dia. Oke, cukup sekian dari saya. Nanti setelah saya salam langsung baca doa akhirul kalam, yaitu kita baca wal asri bersama ya, wal asri al asr wal asri ya. Oke, setelah saya tutup salam. Oke, saya akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Oke, hati-hati, makasih ya.